Halo, selamat siang Bu Christine. Halo juga, selamat siang Ibu Santi. Apa kabar Bu Christine? Kabar baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu ada waktu sebentar? Ada nih yang saya mau diskusikan dengan Ibu. Oh, bisa sekali. Bisa, semoga apa yang Ibu mau diskusikan itu bisa membantu. Kira-kira kalau mau tahu nih, apa yang Ibu mau diskusikan saat ini? Begini Bu Christine. Saya nih butuh masukan bagaimana supaya saya ini bisa memfokuskan siswa saya selama pembelajaran. Karena yang saya lihat selama ini mereka kurang fokus. Begitu. Jadi tujuan kita saat ini, Ibu butuh masukan begitu. Bagaimana cara untuk membuat peserta didik kita fokus dan perhatian. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya, betul sekali Ibu. Hmm, Kira-kira kalau boleh tahu ini masukan seperti apa ya yang Ibu butuhkan? Saya butuh masukan untuk bagaimana caranya bisa memfokuskan siswa saya pada saat pembelajaran. Oh, begitu. Baik, jadi Ibu merasa siswa Ibu itu tidak fokus, begitu ya? Tidak fokusnya seperti apa ya kalau boleh tahu? Nah, mereka nih dari pengamatan saya lihat mereka tuh kurang nyaman di kelas, sering Hmm. keluar masuk, kadang-kadang juga mereka acuh dengan materi yang sedang saya Hmm. sampaikan. Padahal saya sudah menggunakan ice breaking di sela pembelajaran. Kalau saya melihat mereka sudah mulai bosan, saya mulai sudah menggunakan ice breaking. Begitu, Ibu. Oh, begitu ya. Jadi baik, kira-kira siswa Ibu merasa tidak nyaman dan sering keluar masuk kelas ya. Apa yang biasa Ibu lakukan saat mereka merasa bosan dan tidak nyaman? Kalau boleh tahu? Ya, itu Bu, saya kalau melihat mereka sudah mulai bosan itu biasanya saya menambahkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Terus saya juga menggunakan video pembelajaran yang menarik, yang ada gambar-gambar, ada musiknya, ada animasinya, supaya dengan harapan bisa membuat mereka tuh fokus kembali. Oh, begitu. Padahal es breaking-nya bagus sekali ya. Padahal itu seru sekali loh, Bu. Anak-anak itu semangat. Pasti yang merasa agak lelah, mengantuk, pasti tetap semangat kalau kita pakai es breaking itu. Eh, Kira-kira kalau boleh tahu ice breaking seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ada kegiatan ice breaking itu namanya tepuk meja tangkap gitu. Karena saya rasa Hmm. ini permainan nih bersemangat, jadi saya lakukan itu. Biasanya saya menyiapkan pena untuk ditaruh di meja supaya bisa ditangkap atau direbut oleh siswa. Jadi siswa ini mereka bisa bersemangat kembali dan bisa membuat mereka fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Gitu Ibu. Oh, begitu ya. Padahal ice breaking-nya sangat bagus ya. Jadi ketika melakukan ice breaking, anak-anak itu pasti aktif semua. Wih, itu seru itu, Ibu. Jadi sekarang rencana Ibu itu apa? Kalau boleh tahu. Saya rencananya eh, saya mau terapkan itu ice breaking yang tepuk meja Hmm. tangkap tadi. Terus saya juga rencananya mau tambah media pembelajaran dan Hmm. alat peraga lagi supaya lebih lebih banyak, lebih menarik lagi perhatian siswa. Begitu, Ibu. Oh, begitu ya. Berarti ini Ibu Juni punya ide ini semakin banyak melakukan ice breaking, semakin kreatif. Ah, Padahal ini ide yang sangat kreatif, Ibu. Bagus ini kalau dilakukan.
Kalau boleh tahu, uh, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana? Dan kira-kira kapan ini mau dilakukan, begitu? Nanti saya minta tolong Ibu Rinta saja, Bu, untuk bantu saya menyiapkan alat peraga. Kemudian kebetulan besok saya ada Iya. jam di kelas 7. Jadi saya mau langsung terapkan saja ini yang saya sampaikan tadi ini, Bu. Oh, begitu ya. Bagus itu. Jadi kalau kita mau temukan solusi, terus kita mau langsung terapkan, itu sangat bagus, Ibu. Terus kalau boleh tahu ya, ampun, kalau boleh tahu ini kapan saya bisa tahu hasil dari penerapan Ibu di kelas? Bagaimana kalau setelah saya selesai mengajar, Bu, pada jam istirahat kita ketemu di ruang guru, nanti saya ceritakan hasil penerapan saya di kelas seperti apa. Oke, bagus sekali. Ya, kebetulan juga besok saya juga ada waktu luang, nanti tetap kita ketemu. Jadi bagus sekali Ibu. Terus setelah kita berdiskusi tadi, kira-kira saya mau tahu sedikit ini perasaan Ibu Santi ini bagaimana ya? Saya merasa lega. Saya merasa lega, Bu Christine. Motivasi yang Ibu kasih sudah menghilangkan saya punya kecemasan tadi. Jadi kita punya diskusi hari ini bisa membuat saya lebih lega. Oh, Saya siap begitu. untuk melakukan itu besok. Iya, iya. Oke, Ibu. Jadi baik, Ibu. Ibu merasa lega, merasa senang. Saya juga merasa lega, merasa senang karena kita sudah bisa berdiskusi dan kita bisa menemukan solusinya. Sukses ya, Ibu Juni. Oke, terima kasih Bu Christine atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi, Ibu Juni. Selamat pagi Bu Christine. Apa kabar? Kabar baik. Ibu Juni juga apa kabar? Saya puji Tuhan kabar baik, Bu. Saya lihat Iya. Ibu Christine pagi-pagi kayak kurang bersemangat ya. Ada apa? Betul Ibu, ini saya pagi-pagi ini saya macam galau begitu. Saya ada sedikit persoalan, ada sedikit yang saya mau curhat, begitu makanya saya cari Ibu karena saya mau ngobrol sedikit tentang anak-anak saya di kelas 7 begitu. Oh iya, boleh Bu. Semoga saya bisa membantu ya. Kira-kira Ya. apa nih yang Ibu mau obrolkan nih? Begini Ibu Juni, saya ini bingung dengan anak-anak kelas 7 ini pas waktu masuk materi perkalian, saya lihat anak-anak ini macam lemah, macam mereka bingung begitu. Makanya itu yang bikin saya juga merasa macam ada yang kurang begitu. Mm. Oh, oke. Jadi Ibu merasa bingung dengan anak-anak di kelas pada saat pembelajaran materi perkalian, begitu Ibu? Mm. Betul sekali. Jadi dalam proses pembelajaran ini khusus saya ini kan sudah masuk materi perkalian. Saya lihat Mhm. anak-anak ini lebih banyak menghafal. Hmm. Tapi mereka itu tidak paham. Orang itu tidak memahami konsep dari perkalian. Begitu. Oh, oh. Oke, oke. Jadi Ibu mau mendapatkan solusi bagaimana supaya anak-anak ini bisa memahami perkalian, bukan hanya menghafal tapi memahami konsep, begitu Bu? Iya, betul sekali Ibu. Oke, lalu yang Hmm. Ibu lakukan selama ini kira-kira apa nih? Iya, jadi begini.
Ini kan siswa baru, siswa kelas 7. Ini kan peralihan dari SD ke SMP. Jadi saya lihat mereka punya gaya belajar ini, khusus perkalian ini mereka ini semuanya pada sifatnya menghafal begitu. Jadi ketika saya kasih soal, mereka ini kurang paham. Tapi siswa kebetulan saya juga mengajar di kelas 8 dan ketika masuk materi perkalian, saya memberikan konsep yang sederhana begitu. Jadi anak-anak itu bisa paham, bisa tahu konsep perkalian. Itu saya pakai strategi, saya pakai alat peraga, itu saya Hmm. pakai kelereng, saya pakai karet gelang, begitu. Jadi konsep-konsep sederhana itu membuat anak paham tentang materi perkalian. Oke, Begitu. arti yang Ibu sudah lakukan tadi itu, Ibu ingin supaya anak-anak Ibu bisa lebih memahami konsep perkalian, Iya, begitu. iya begitu. Jadi dari kondisi tadi itu yang Ibu sudah sebutkan, Iya kira-kira betul. rencana Ibu apa nih? Eee, rencana saya itu, saya mau terapkan ini, strategi pembelajaran yang saya rancang. Kebetulan besok saya ada jam ketiga di kelas 7A, saya akan terapkan strategi ini. Oke, menerapkan strategi. Kira-kira strategi apa nih yang Ibu mau terapkan besok nih? Ini kan, saya mau pakai, alat peraga. Jadi saya pakai alat peraga saja. Jadi lewat alat peraga, anak-anak ini lebih paham, lebih tahu konsep perkalian begitu. Oke, jadi mau pakai alat peraga. Oke, Mhm, bagus itu, Bu. Mmm, kira-kira kapan nih? Kan besok Ibu rencananya mau terapkan toh? mhm. Nah, terus kira-kira kapan saya bisa mengetahui hasil dari penerapannya Ibu tentang alat-alat peraga tadi ini? Iya, rencananya sih saya kepingin sekali ini besok setelah saya menerapkan strategi yang saya sudah rancang. Jadi setelah pembelajaran kalau Ibu Juni ada waktu, saya akan menyampaikan hasilnya, Oke, begitu. siap, Bu. Kebetulan besok saya juga ada waktu luang setelah Mhm, jam istirahat, nanti kita bisa ketemu di ruang guru. iya. Terus Ibu, adakah teman-teman yang bisa membantu Ibu kok dalam rencana ini? Ada, kalau, yang mau membantu saya itu ada, ada Pak Abdurrahman itu, kebetulan dia Oke. juga mengajar matematika, nanti saya minta beliau untuk membantu saya, begitu. Oke, baiklah kalau Mhm. begitu. Berarti besok kita ketemu lagi di ruang guru ya, Bu. Saya mendengarkan cerita Ibu lagi bagaimana hasil penerapan. Oke, Bu Iya. Christine, semangat ya. Iya, terima kasih Ibu Juni atas, masukannya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, setelah kita berdiskusi, saya mau tahu perasaan Ibu sekarang bagaimana? Tadi pagi kan kurang bersemangat. Sekarang saya mau tahu nih Mhm. perasaan Ibu setelah kita berdiskusi bagaimana? Iya, eee, setelah berdiskusi dengan Ibu Juni tadi, saya merasa senang sekali, saya bahagia, karena apa yang membuat saya galau, saya bisa temukan solusinya. Dan ini atas, hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih Ibu Juni. Oke, baiklah kalau begitu. Saya juga senang kalau Ibu merasa diskusi kita hari ini bisa membantu. Saya doakan Ibu sukses dalam penerapan di kelas ya, Bu. Amin. Siap